Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh segala alam. Salawat untuk Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu dosen, dan Bapak, Ibu pamong yang kami hormati, pada hari ini adalah kegiatan kami untuk melakukan wawancara dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Suroji Munir, MPD-MM. Dalam SPDMM dengan kegiatan ini, alhamdulillah beliau berkesempatan dan memberikan izin kepada saya untuk wawancara sejenak berkaitan dengan masalah kita pada permasalahan ketika mengajar. Bapak boleh silakan dulu, Pak. Baik, nama saya Suroji Munir, Kepala SMPN 3 Singapura. Baik Pak, pada kesempatan ini saya mau menanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan dalam metode mengajar kami di sekolah. Sebagai guru tentunya banyak hal juga yang harus diperbaiki. Dalam identifikasi masalah Pak, salah satu hal saya ingin bertanya kepada Bapak. Di sini ketika mengajar itu rendah motivasi anak dalam mengikuti pelajaran Pak dalam kelas. Contoh ketika materi bola besar saya kasih penjelasan tentang materi lapangan segala macam, siswa nampak ngantuk, tak semangat dalam kegiatan belajarnya Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Dari hasil pemantauan saya, mungkin ini dalam pelaksanaan pembelajaran membuat daya tarik untuk siswa. Membuat daya tarik siswa itu ini untuk dalam menyampaikan teori ya, teori mungkin harus bikin media seperti fokus dan perencanaan pembelajaran itu disetting sedemikian rupa sehingga nanti bisa dijalankan sebaiknya di dalam. Mungkin itu salah satunya menurut hasil pemantauan saya ini pelaksanaan di dalam kelas. Ini untuk dalam kelas supaya anak bisa menguasai dan nampak deh kalau ada teori-teori itu ada semacam media yang untuk bisa membantu mereka untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan teknologi berarti Pak ya? Iya. Berarti kami harus banyak belajar kembali agar pemanfaatan teknologi bisa membuat gairah belajar di kelas lebih bersemangat. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, minta izin untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan motivasi belajar siswa Pak. Motivasi belajar siswa itu rendah dalam materi bola besar Pak. Ketika saya melakukan praktik di lapangan, kenapa siswa itu tidak begitu proaktif dengan materi saya ya? Nggak mau melakukan menendang umpamanya, lebih banyak mengeluh dan bermain sendiri Pak. Kira-kira bagaimana? Oke. Memang kalau seperti bola besar ini mungkin ini tergantung juga nanti pada hobinya anak ya, apalagi mungkin perempuan untuk bola besar mungkin kurang tertarik ya. Tapi kalau laki-laki sebagian tertarik, tapi sebagian juga enggak. Bola besar seperti bola kaki mungkin tak di bola kaki dia yang suka, tapi di bola voli. Jadi ini juga jadi perhatian, tapi anak harus juga menguasai seperti bagaimana teknik di bola kaki atau di bola voli. Mereka harus juga memahami sebenarnya tentang itu, walaupun mereka tidak begitu menggemarinya. Berarti lebih ke metode dalam mengajar di lapangan barangkali Pak ya? Ya betul, supaya mereka kuasai itu, walaupun itu mereka tidak kurang suka, tapi harus mereka menguasai. Ini teknisnya, ini namanya tendangan dalam. Ini punggung kaki. Tapi harus mereka tahu itu. Ternyata Bapak Kepala Sekolah kita paham juga materi sepak bola, padahal backgroundnya matematika Bapak Ibu. Baik Pak, berarti tentang motivasi belajar siswa di lapangan itu kenapa masih rendah kemampuan mereka berkenaan dengan metode saya yang kurang tepat barangkali Pak ya, harus ada perbaharuan lagi. Bagaimana mereka harus paham, dia harus mengetahui kalau bola voli ini ada passing bawah, ada passing atas. Nah, dia harus tahu.
walaupun mereka orang hobi di sana, tapi dia harus wajib tahu ini dilaksanakan dengan atas. Jadi saat menonton dia tahu orang melakukan masih atas bukan kesalahan. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak, berkenaan dengan senam lantai Pak. Senam lantai itu kan kami lakukan biasa di lapangan terbuka nih Pak. Kita kasih matras di situ, alhamdulillah peralatan kita cukup lengkap, ada matras dan beberapa alat yang lain. Namun Pak, di sini ada belum tercapai KKN Pak, belum tercapai KKN siswi putri terutama. Putra ada juga, cuman sedikit, yang lebih banyak itu siswi putri dalam melakukan aktivitas senam lantai, contohnya kayang Pak. Kenapa dalam kayang ini siswa putri ini banyak gagal Pak? Kira-kira padahal sudah dilatih dan ketika dilakukan sendiri-sendiri bisa, ketika diambil praktek di lapangan bersama-sama mereka kok nggak mampu gitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau kayang untuk siswi putri kita, tentu mereka perlu diberi pemahaman, jangan arahkan jangan berpikiran negatif. Nah, kalau ada pikiran negatif dia itu agak segan dan malu untuk melaksanakannya. Ini mungkin harus berikan motivasi. Pokoknya kita olahraga itu bukan ada maksud negatif, ya. Mungkin dulu harus diberi pengertian terlebih dahulu, dan ini harus wajib karena ini termasuk dalam bagian dari pembelajaran kita. Mereka harus juga menguasai, mungkin pengertian lebih dulu supaya mereka tidak ragu-ragu untuk melaksanakannya. Berarti kalau saya tangkap nasihat dari Bapak, kami sebagai guru harus lebih memberi motivasi dan pengertian-pengertian awal bahwa PJOK itu walaupun kayang sebetulnya bertujuan baik Pak ya, jangan mereka malas atau malu dan melakukan gitu Pak ya. Benar juga sih, karena saya kalau di lapangan ngambil nilai laki-laki dan perempuan itu dikumpul jadi satu Bapak Ibu, mungkin karena itu juga nilai perempuan karena malu jadi rendah Pak ya. Dia malas melaksanakannya. Malas. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat itu berkenaan dengan asesmen Pak atau penilaian. Terutama saya sering ketika memberikan penilaian itu tidak terasa maksimal Pak. Apakah itu berkaitan dengan cara saya dalam menilai anak? Contoh kadang nilai itu memang saya akui lambat masuk gitu Pak. Ini kan berkaitan dengan asesmen, cara saya penilaian. Sampai guru-guru pun ketika bagi lapor sering marah ke saya karena ini PJOK nilainya belum masuk, PJOK belum masuk nilai karena kita banyak praktek. Menurut Bapak berkenaan dengan asesmen ini apa yang harus saya perbaiki? Oke. Kalau di PJOK mungkin penilaian atau asesmennya itu banyak pada praktek ya. Nah, tapi teori juga ada ya. Ada teori. Nah, di praktek itu mungkin kelemahannya tak langsung tuntas dapat nilainya. Tak langsung tuntas dapat nilainya, tak langsung dikerjakan, dieksekusi di lapangan. Kemudian apa solusi yang masih belum mencapai KKM mungkin belum dilaksanakan. Nah itu yang mungkin kendalanya. Tapi kalau sudah diselesaikan, walaupun tadi tidak di kelas lagi, insya Allah selesai. Kalau asesmen yang nanti berupa tertulis, nah kalau langsung diolah dan kerjakan dan dicari solusi bagi yang belum memenuhi, insya Allah selesai. Mungkin kelemahannya yang menjadi masalah ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena PJOK memang terkenal lambat kalau mengolah nilai, karena kadang kami tunda-tunda, kadang apalagi PJOK juga, guru PJOK ini terkenal digemari siswa sehingga menjadi barangkali entah pembina pramuka, pembina OSIS, karena banyak beban mungkin tugas yang utama dalam menilai bahkan terlewat. Ini nasihat pribadi juga untuk saya. Terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kembali lagi dengan KKM Pak. KKM contoh dalam permainan bola voli. Kenapa dalam permainan bola voli itu siswa masih banyak tidak bisa melakukan servis bawah umpamanya Pak? Apakah berkaitan dengan alat kita ada memang, tapi menurut Bapak bagaimana untuk mengatasi hal tersebut?
kalau apa untuk permainan seperti bola voli memang apa untuk memfasilitasi anak kita ini mungkin sekolah juga mendorong mereka misalnya dengan ekstrakurikuler bola voli. Jadi kalau banyak siswa yang sudah mengikuti ekstrakurikuler bola voli, tentu dengan seringnya praktik langsung itu anak-anak bisa nanti akan melaksanakan seperti bawah atau seperti atas. Nah, di tambahan ekstrakurikulernya, ya. Mungkin itu kalau untuk bola voli ya, dengan sering praktik. Oh, sering praktik. Sering praktik. Jadi awalnya memang kalau servis itu tangan lebam. Nah, tapi dah menjadi kalau sering kita laksanakan, tak akan dah biasa-biasa saja. Nah, ya itu kan sama semua kita mengalami bahwa kalau tak main-main itu awalnya tangan lebam semuanya. Tapi kalau udah sering main, insya Allah bisa dinikmati, tak ada lebam-lebam itu dan servisnya baik. Berarti kalau pendapat dari Bapak Kepala Sekolah, kenapa masih banyak rendah nilai dalam bola voli, sekalipun tidak bisa diulas dalam pelajaran dalam kelas, bisa diarahkan ke ekskul Iya. Demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ada 5 buah pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait hal-hal dalam pembelajaran PJOK, hasil eksplorasi juga, dan analisisnya nanti akan saya buat dalam bentuk rangkuman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang telah diberikan untuk tugas ini. Saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.